selama kami hidup, apapun musim di hidup kami mau selalu percaya kebesaran-Mu Tuhan. Mungkin ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan di hadapan kami. Satu hal yang kami tahu, masa depanku itu pasti di dalam tangan-Mu. Roh Kudus, tolong setiap kami pada sore hari ini Tuhan, apapun keadaan hati kami hari ini, biar Roh Kudus yang tolong, Roh Kudus yang pimpin, Roh Kudus yang dekat erat hati kami, sehingga waktu yang ada ini tidak menjadi sia-sia Tuhan. Tapi sungguh hati kami terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bicaralah kepada setiap kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang lemah dan tidak ada apa-apanya ini. Biar bukan kuat gagahku, tapi kuasa-Mu Tuhan. Tapi firman-Mu sendiri yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, itu yang diberitakan di tengah-tengah kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kami. Ini anak-anak-Mu Tuhan, siap untuk mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan kami siap sambut kebenaran firman Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai yang berbahagia. Saya rasa bukan hal yang salah ketika kita memiliki waktu berduka di dalam kehidupan kita. Ya, Alkitab juga katakan ada waktunya untuk bersuka, ada waktunya untuk berduka. Bukan suatu hal yang salah untuk nggak denial dengan perasaan kita sendiri. Saya harus akui hari ini saya juga masih berduka. Saya masih merasa kehilangan yang cukup dalam. Ya, tapi Tuhan menghibur kita, amin. Nanti kita akan belajar teman-teman, apa sih maksud dan tujuan Tuhan di dalam peristiwa yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Hari ini ramai ya, sampai belakang, luar biasa. Senang sekali saya kembali boleh melayani teman-teman semua setelah bulan lalu, bulan April, saya dipercaya untuk melayani tempat ini. Saya berkhotbah tentang 7 sayings, 7 perkataan Yesus di kayu salib. Dan bulan ini saya kembali dipercaya. Terima kasih Pastor Mensa dan juga Pastor Roygan buat kesempatannya saya boleh melayani. Dan pada kesempatan kali ini saya merenung, saya berdoa kepada Tuhan, kira-kira firman apa yang saya akan bagikan. Dan ternyata Tuhan arahkan saya untuk mengkhotbahkan atau menyampaikan satu pesan yang gak jauh-jauh dari apa yang sedang kita alami. Ya, saya beri judul A Tribute to Raditya Oloan, Lesson Learned from the Man of God. Ya, jadi hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Raditya Oloan. Ada yang gak tahu? Kalau nggak tahu, kayaknya harus cek Instagram lagi, terus dicari tahu gitu. Beliau dipanggil Tuhan hari Kamis yang lalu, dan saya pribadi cukup mengikuti perkembangannya karena dokter yang khusus menangani beliau itu adalah sahabat saya juga, Dokter Natania namanya. Dan kalau hari ini saya mohon izin untuk mengenakan masker di sepanjang khotbah. Ini pun karena instruksi beliau, instruksi dari Dokter Nia. Ya, mungkin karena dia nggak mau kehilangan satu lagi pastor kesayangannya, jadi saya harus mentaati protokol yang dianjurkan oleh Dokter Nia gitu ya. Dan hari Kamis saya mendapatkan kabar itu setelah kita berdoa. Sore itu tadinya rencana doa untuk Radit itu jam 9, jam 8 malam.
Tapi begitu siangnya mendapat kabar bahwa Pastor Radit kondisinya semakin menurun, akhirnya doa bersama itu dimajukan jadi jam 4 sore. Dan di dalam doa itu kita berseru kepada Tuhan, kita menangis di hadirat Tuhan, kita memohonkan mujizat pertolongan Tuhan untuk Pastor Radit. Dan di saat yang sama tentunya kita berseru juga bahwa at the end biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan di tengah doa kita naikkan itu ternyata Joanna dapat telepon. Dan ternyata telepon itu menyatakan bahwa Joanna harus segera ke rumah sakit persahabatan karena Radit sudah ada di ujung maut. Dan itulah yang terjadi teman-teman, bahwa hari Kamis jam 18.13 Radit dipanggil Tuhan. Dan itu menjadi sebuah kabar yang mungkin belum bisa kita terima sepenuhnya. Ya, mungkin ada beberapa dari antara kita yang berkata, kenapa dari sekian banyak orang yang sakit COVID, kenapa Pastor Radit yang dipanggil? Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Bahkan Jumat siang ketika, Jumat siang ya, saya lagi di kamar nemenin anak sekolah sama istri saya juga. Saya duduk, saya merenung, saya lagi DM-an sama Pastor Christoph. Kita bilang kita ngobrol-ngobrol soal kenangan-kenangan bersama Pastor Radit. Dan di situ saya menangis. Saya menangis sejadi-jadinya. Saya protes sama Tuhan. Saya komplain. Tuhan, kenapa kau izinkan Radit kau panggil? Belum lama ini Om George Tapiheru, salah satu orang yang saya hormati, juga dipanggil Tuhan di tengah-tengah pandemi. Ada sahabat kami juga namanya Joshua Pinto yang dipanggil Tuhan karena sakit jantung. Lalu belum lama ada namanya Pastor Stefano Ambesa, dosen kami juga di STTBI, dipanggil Tuhan. Lalu sekarang Radit, Tuhan kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Lebih jauh lagi, kenapa Tuhan pandemi ini harus ada di tengah-tengah dunia? Saya teringat Mazmur, teman-teman. Kalau teman-teman baca kitab Mazmur, kita akan temukan ini orang kayaknya hidupnya penuh dengan keluh kesah ya kepada Tuhan, bersungut-sungut ya. Padahal kan di Perjanjian Baru Rasul Paulus katakan bersukacitalah senantiasa. Tapi kok si pemazmur ini bersungut-sungut ya? Memang ada momen-momen di dalam kehidupan kita, teman-teman. Kita nggak bisa overwhelm sesuatu yang begitu meluap di hati kita. Dan ada baiknya memang untuk kita luapkan itu. Karena bicara soal mental illness, depresi dan sebagainya, itu adalah momen di mana kita nggak bisa keluarin itu dari hati kita. Ya, kita denial, kita bilang nggak apa-apa kok. Sebenarnya hati kita terluka, hati kita penuh dengan sakit, tapi kita biarin. Dari situ aku berdoa sambil tanda kutip protes kepada Tuhan dan lega banget rasanya, menangis sejadi-jadinya. Bersyukur ada istri saya, Dita, menangin, ya, nguatin saya. Dan gak lama setelah itu saya ingat kembali dia, Tuhan, gak sepatutnya aku melakukan ini. Aku bersyukur lagi kepada Tuhan, aku ingat-ingat kebaikan Tuhan yang telah aku terima dan Pastor Radit juga alami. Tapi saya mau katakan bahwa memang ada momen-momen di dalam kehidupan di mana kita harus berani jujur mengutarakan perasaan kita di hadapan Tuhan. Amin. Ada yang pernah mengalami masa-masa seperti itu? Ya, aku encourage untuk berani jujur. Ya, yang pertama di hadapan Tuhan tentunya. Ya, baru setelah itu kalau dirasa perlu untuk cerita sama mentor kita, it's good. Ya, itu sangat baik. Nah, itu baru pembukaan, teman-teman. Ya, kita baru masuk nih ke pembahasan kita. Kita tahu, teman-teman, bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus berkarya di tengah-tengah dunia itu selama 3,5 tahun. Dia melakukan banyak hal, dia membuat mujizat, dia mengajarkan banyak hal. Sehingga apa? Ketika Yesus mati, dia bangkit, dia terangkat ke surga, lalu dia mencurahkan Roh Kudus. Maka sampai hari ini, dampak dari kehidupan Yesus, pelayanan Yesus yang cuma 3,5 tahun itu, bisa kita rasain sampai hari ini. Bagaimana mungkin 2000 tahun yang lalu ada seorang manusia yang membawa sebuah pengajaran. Dia bukan seorang yang membawa pedang, dia bukan seseorang yang punya militer di belakangnya. Dia hanya seorang anak tukang kayu dan dia punya 12 murid.
tapi bagaimana kehidupannya itu bisa mengguncang dunia. Dan mayoritas penduduk di dunia itu adalah pengikut Kristus. Sesuatu yang mesti kita renungkan, kenapa bisa seperti itu ya? Satu hal yang ketika saya renungkan dan saya mulai menangkap apa yang membuat Yesus itu begitu fenomenal, begitu menggoncang dunia dengan keberadaannya. Karena kehidupan Yesus saat itu sepenuhnya itu menjadi sebuah counter culture. Bilang sama saya, counter culture. Counter culture itu adalah lawan dari culture yang sudah ada. Lawan dari counter culture itu common culture. Budaya yang sudah terbentuk di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah masyarakat, bahkan sampai dunia. Dan ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia saat itu, keberadaannya menjadi sebuah counter culture. Kehidupannya, peragaan hidupnya itu benar-benar bertentangan, berlawanan dengan budaya dunia ini. Nanti kita akan belajar seperti apa saja, teman. Namun saya juga percaya bahwa keberadaan Pastor Adit selama beberapa tahun kita kenal, saya juga tahu bahwa beberapa kali Pastor Adit melayani di tempat ini, di conference dari tempat ini. Bagaimana keberadaannya itu membawa sebuah dampak yang begitu besar, teman-teman. Bayangin, ya, di tengah dunia sosial media, digital yang begitu luas, ya, lautan digital yang begitu luas. Apa yang dilakukan Pastor Adit selama mungkin 3-4 tahun terakhir itu bisa mengoverlap pendeta-pendeta senior yang mungkin udah melayani belasan bahkan puluhan tahun lewat yang namanya sosial media, teman. Bisa dikejar dalam sedemikian rupa sehingga kepergian Pastor Adit itu bisa dirasain banyak banget. Saya pengen lihat tangan-tangan yang merasakan kehilangan. Semuanya ya. Iya, karena keberadaannya itu benar-benar berdampak, teman-teman. Memang di dalam segala keterbatasannya kita tahu Pastor Adit manusia biasa, punya kesalahan, punya dosa, punya kelemahan juga. Namun keberadaan dan pelayanannya ini bisa kita pelajari, ya. Counter culture seperti apa yang dibawa oleh Pastor Adit yang tentunya meneladani Tuhan Yesus sehingga menimbulkan dampak yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini, ya. So here are some legacies, warisan yang di passing on, yang diberikan oleh Pastor Adit dan harusnya kita bisa meneruskan perjuangan itu. Amin, teman-teman. Ya, ada 3 hal yang mau aku bagiin pada kesempatan hari ini. Legacies atau warisan apa yang mesti kita miliki? Tentunya bukan cuma bicara Pastor Adit karena ini tentang Yesus, ya, yang diteladani oleh Yesus. Ada 3 poin, teman-teman. Yang pertama, legacy yang pertama, warisan yang pertama adalah tentang pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani. Kita buka Alkitab kita dari Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45. Aku percaya Radit di balik awal melihat apa yang sedang kita kerjakan. Saksi-saksi iman kata Ibrani pasal 11, ya, itu sudah bersama-sama dengan Kristus dan dia melihat bahwa teladan dari Yesus yang dia terapkan dalam kehidupan itu juga kita mau terapkan juga, teman-teman. Markus 10 ayat 42 sampai 45. Ini scene-nya ketika murid-murid itu bertanya sama Yesus. Yesus, nanti kalau lu jadi raja, siapa nih yang jadi duduk sebelah kanan kiri lu, yang ikut memerintah bersama lu, siapa? Gitu. Ya, murid-murid pengen dapat jabatan, teman-teman, pengen jadi penguasa. Tapi yang menarik ini jawaban Yesus. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus katakan di awal bahwa Tuhan, Raja di dunia, pemerintah di dunia, itu menggunakan otoritasnya, menggunakan tangan besinya untuk menekan para hambanya. Itu dunia, teman-teman. Kita temukan kan? Siapa yang punya privilege, siapa yang punya hak istimewa di dunia ini, punya kecenderungan untuk menekan yang lemah. Bos kepada bawahan, ya, guru kepada murid, dosen kepada mahasiswa. Yang punya otoritas itu punya kecenderungan untuk menekan yang lemah. Bahkan kadang pendeta kepada jemaat juga melakukan hal yang sama. Mereka memanfaatkan kuasa untuk semakin banyak dilayani. Makanya kadang ini penting untuk kita renungkan. Biasanya kalau ada hamba Tuhan, ada pendeta, selesai khotbah, misalkan ada jamuan makan malam. Siapa yang pertama kali disuruh makan? Tuan rumahnya akan panggil, mana hamba Tuhannya? Pak, silakan Pak. Hamba makan duluan, keren. Hamba Tuhan datang, hamba Tuhan mana? Duduk yang paling depan. Hamba disuruh duduk paling depan. Lihat, saya nggak bilang bahwa Kak Reni salah, Pastor Manson salah duduk di depan. No, bukan itu. Atau dapat makan duluan itu jadi salah. No, bukan itu. Tapi pernah nggak berpikir bahwa definisi hamba Tuhan itu udah bergeser loh. Jadi culture-nya jadi sama dengan dunia. Yang katanya hamba malah diprioritasin. Ya, makanya kita mesti renungkan ulang, bener gak sih aku pemimpin yang melayani? Kalau aku datang, lalu orang gak ada yang aware akan kehadiranku, aku gak disuruh duduk paling depan, aku tersinggung gak? Kalau ada jamuan makan, terus orang gak melihat ada saya atau siapapun, Pastor Manson, Pastor Regan, makannya belakangan, tersinggung gak? Harusnya enggak kalau hamba. Ya. Ini menjadi sesuatu yang kita renungkan. Walaupun memang di dalam hidup ini ada yang namanya hierarki, ya, itu tidak bisa tidak, memang harus ada. Ada pemimpin, ada yang dipimpin. Nggak bisa kita hindari. Tapi bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang justru melayani, teman-teman? Melayani di sini dalam arti adalah memperlakukan orang yang secara hierarki ada di bawah kita itu dengan cara yang manusiawi. Itu namanya melayani, teman-teman. Kita memanusiakan orang yang kita layani. Jangan kita pikir, oh aku yang paling berotoritas di tempat ini, aku yang paling banyak dilayani. No. Kalau kita bilang kita adalah pemimpin yang melayani, artinya kita memandang sesama kita sebagai sesama manusia yang harus dimanusiakan. Dan itu yang Yesus ajarkan, teman-teman. Kalau kita jadi atasan, mungkin ada yang punya usaha sendiri, jadi pemimpin, jadi CEO, keren banget ya bahasanya. Jadi bos gitu ya. Bagaimana kita memperlakukan anak buah kita? Apakah dengan semena-mena atau dengan kasih seperti Yesus? Kalau kita adalah ketua komsel, kalau kita adalah mentor, bagaimana kita memperlakukan anak-anak komsel kita? Bagaimana kita memperlakukan menti kita? Itu harus kita renungkan, teman-teman. Nah, bertolak belakang dengan Tuhan yang ada di dunia, Yesus, Sang Raja Sorga, yang mempunyai surga, itu malah sebaliknya. Filipi 2 ayat 6-8 bilang apa? Hendaklah hidupmu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Ia telah mengosongkan dirinya, kenosis, tidak menganggap apa yang menjadi haknya itu harus dipertahankan, tapi Dia tinggalkan itu semua. Dia jadi sama dengan manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Dia hamba yang taat sampai mati di kayu salib, sehingga kematiannya bisa menyelamatkan setiap kita. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah Kristus Sang Raja Sorga rela meninggalkan haknya untuk menjadi sama dengan manusia. Itu teladan Yesus, teman-teman.
Dia malah merendahkan diri dan taat sampai mati. Dan dia justru mati buat mereka yang dianggap rendah dan tidak terpandang oleh dunia ini. Mereka lah yang dilayani oleh Tuhan Yesus. Amin. Yuk belajar refleksikan kebenaran ini. Pemimpin yang melayani. Apakah keberadaanku di rumah, di sekolah, di kampus, di gereja, di lingkungan, adakah aku menjadi pelayan bagi sesama? Memanusiakan mereka, menganggap mereka sebagai jiwa-jiwa yang juga dikasihi Tuhan. Minimal mungkin kamu berkata, Kak, aku bukan bos. Minimal kalau kamu ke Indomaret, tukang parkirnya bilang, bos, bayar bos parkir. Lu jadi bos kan? Gimana sikap lu terhadap orang yang seperti itu? Kepada tukang parkir misalkan, ingat. Kepada driver Gojek, kasih tip gak kalau dia udah nganter jauh-jauh? Atau pura-pura lupa? Sesimpel itu teman-teman, ya. Dan kalau saya mengingat kembali perjalanan saya mengenal Pastor Radit, di dalam perjalanan itu saya menemukan bahwa Radit itu seorang yang sangat humble, teman-teman. Dia seorang yang rendah hati. Dia seorang pelayan yang mungkin terkenal ya, punya popularitas, yang famous gitu. Tapi dia nggak berasa famous, rendah hati. Karena biasanya kalau orang berasa terkenal, dia mulai banyak tingkah. Dia mulai request ini, request itu, diundang pelayanan. Waktu itu kita ke Jogja. Kalau dia banyak tingkah, dia punya riders, teman. Tahu riders kan? Itu kalau artis-artis tuh diundang, dia udah siapin di 2 lembar, 3 lembar itu riders, isinya apa-apa saja yang perlu dipersiapkan buat saya. Dia nyantai banget, iya. Rendah hati, nyantai, gak banyak maunya, dan tidak menganggap dirinya penting. Dia memposisikan diri sebagai hamba, teman-teman. Dan aku berharap kita semua punya teladan itu. Ya, jangan sampai udah mulai naik dikit, udah mulai dipandang orang, mulai berubah sikap. Ya, mulai merasa hebat, merasa diri penting. Dan kalau orang merasa diri penting, itu akan terlihat bagaimana dia bersikap kepada orang-orang di sekitarnya. Gue tahu banget, capeknya bukan main. Waktu itu di Jogja waktu itu kita pelayanan. Yang minta foto sama gue paling 2-3 orang, paling banyak 5 orang. Yang sama Radit gue banyak banget. Jadi gue nganggur. Tapi dia nggak menyelinap pergi gitu aja. Dia layani semua orang yang mau foto sama dia. Wow, capek, benar capek. Ya. Tapi itu hal simpel. Kenapa sih orang bisa berkesan banget sama seorang Raditya Wawan? Ya karena dia punya itu, yang kadang gak dimiliki orang lain gitu. Ya, jadi biarlah kita dihormati, teman-teman, karena kasih, karena pengorbanan, karena pelayanan yang kita lakukan untuk orang lain. Jangan sampai kita dihormati sebagai seorang pemimpin, ditakuti, disegani, itu karena sikap otoriter kita. Karena kita punya kuasa, kita punya privilege, kita tekan mereka, kita ancam, intimidasi mereka. Mereka taat sih. Tapi ketika mau mati, gak berkesan buat mereka. Malah mereka bilang syukur. Tapi kalau orang berdampak, kalau orang itu punya kasih, punya pengorbanan, punya pelayanan yang bisa dirasain sampai ke hati, dikangenin, teman-teman. Kehilangan. Aku percaya setiap kita punya circle-nya masing-masing, ya. Jangan semua bilang, oh iya kalau Pastor Radit mah udah gitu dampak. Iya, aku tahu. Tapi setiap kita pun bisa bermakna loh di hidup orang lain. Tergantung bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Amin. Itu yang pertama, pemimpin yang melayani. Yang kedua, teman-teman, yang kedua bicara tentang ini, pemimpin yang menyahabati. Nah, ini kata baru mungkin ya buat teman-teman. Jarang sekali disebut, tapi buat saya ini sangat penting. Menyahabati artinya menjadikan orang lain sahabat. Jadi yang pertama pemimpin yang melayani, kedua pemimpin yang menyahabati. Yohanes 15 ayat 15. Kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal
pasal 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, kata Yesus. Ini Yesus katakan kepada murid-muridnya. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi apa? Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yang kedua, teman-teman, bicara tentang pemimpin yang menyahabati adalah pemimpin yang inklusif, pemimpin yang membuka diri bagi orang yang dipimpin, pemimpin yang touchable, yang bisa disentuh, yang bisa dikontak, yang bisa di direct message, yang bisa di WhatsApp. Ya, saya salut sama beliau. 200 berapa terakhir followersnya? Begitu banyak followersnya, dan selalu ada kesaksian yang bilang dia nggak pernah nggak balas DM saya. Loh, kali dia aja yang 10.000 aja udah belagu ya kan, kadang gue tunda-tunda ntar gue lagi ngerjain ini. 200.000 main pusing balasnya, gue sih cari orang operator tolong. Tapi itu teman-teman, pemimpin itu bisa disentuh sama yang dipimpin. Memang saya harus akui, mega church, gereja-gereja yang besar memang sulit, memang gak mudah, ada sistem yang dibuat. Tapi spiritnya itu harus tetap sama, teman-teman. Pemimpin itu bisa disentuh sama yang dipimpin. Lawan dari inklusif itu adalah eksklusif. Hati-hati teman-teman dengan eksklusivitas di gereja. Kadang kita menyebut diri kita pengurus, kadang kita menyebut diri kita pelayan, tapi akhirnya apa? Kita membangun sebuah tembok di mana jemaat itu nggak bisa reach kita. Halo, Karin ngomong gini bukan karena Karin juga benar, di tempat Karin ini juga terjadi yang seperti itu. Timbul eksklusivitas, sehingga kita nggak tahu lagi kabar dari orang-orang yang kita layani. Nah, makanya kita bangun yuk culture sahabat. Bagaimana pemimpin, pelayan Tuhan itu bisa bersahabat dengan orang yang dipimpinnya, dan it's worth it banget, itu mahal banget teman-teman. Lebih daripada nyanyian kita, lebih daripada permainan musik, lebih daripada khotbah kita akan berdampak ketika kita bersahabat dengan orang lain. Kita kenal namanya, kita tahu pergumulannya, kita doa bareng dia. Itu yang diingat sama mereka. Mereka gak ingat suara kita kayak gimana, permainan musik kita kayak gimana. Ingat sebentar terus lupa. Tapi kalau kamu hadir di hidup orang yang membutuhkan kamu, itu bertahan lama. Mereka akan ingat apa yang kamu buat sampai kamu mati. Mereka bilang, ini orang benar-benar berjasa di hidup gue, ini orang ada saat gue susah. Teman-teman bayangin kalau gereja isinya orang-orang yang bersahabat satu dengan yang lain. Di sini bersahabat, kita keluar jadi sahabat, dalam arti bukan bersahabat jadi serupa dengan dunia, maksudnya di tengah dunia yang cuek, dunia yang egois, gak mentingin orang lain, kok kita peduli sama orang lain? Itu bedanya teman-teman. Amin. Yesus tidak lagi memanggil murid-muridnya hamba, tapi lebih daripada itu sahabat. Dia menceritakan, inklusif. Dia gak eksklusif menutup dirinya, tapi dia cerita apa yang dia dapat dari Bapa. Bahkan dia bukan cuma kepada para murid bersahabat. Yesus membuka dirinya, termasuk kepada siapa? Orang berdosa. Dia mau datang ke rumahnya Zakheus. Waktu dia ada di rumah seorang Farisi, ada perempuan berdosa mencuci kakinya. Kalau Yesus itu nggak bersahabat dengan siapapun, dia tahu ini orang berdosa, jangan cuci kaki gua, lu nggak layak. No, Tuhan terima penyembahan dari perempuan ini. Dan banyak kali kita temukan orang berdosa itu disambut, diberikan kesempatan kedua oleh Yesus. Ingat perempuan yang berzina, ya, yang mau dirajam pakai batu. Yesus terima dia, Yesus berikan kesempatan kedua kepada dia. Pertanyaan buat tiap kita teman-teman, maukah kita jadi seorang pemimpin yang membuka diri, yang menjalin hubungan? Tadi aku suka banget
value dari pemuridan, relationship. That's the key, itu important, itu penting banget. Ya, kita membuka diri, menjalin hubungan, menjadi sahabat dan berbagi hidup dengan orang-orang yang kita pimpin. Mau gak kita jadi pemimpinnya seperti ini? Karena generasi ini gak kekurangan orang yang jago khotbah, percaya sama saya. Lulusan sekolah Alkitab, lulusan sekolah teologi itu banyak. Yang jago khotbah, jago ngulik ayat itu banyak. Tapi siapa yang mau bersahabat sama generasi ini? Itu pertanyaan. Siapa yang mau hadir di hidup generasi ini? Itu pertanyaan. Dan ini tantangan juga buat saya. Di tengah kesibukan, keluarga, pelayanan, pekerjaan, kuliah dan sebagainya, masihkah generasi ini menjadi sahabat bagiku? Ya. Tadi salah satu poin penting. Di tengah kesibukan, di tengah rutinitas, ya, aktivitas, tapi kita tetap menjalin, keep in contact, ya. Tadi ada tulisan itu, keren banget, keren banget. Ya, hidupi teman-teman, jalani nilai-nilai itu. Kamu pasti berbeda, ya, bermakna di hidup orang lain. Satu hal juga yang aku terkenang dari Pastor Adit adalah pelukan yang hangat. Ya. Ada yang pernah ketemu Pastor Adit dan dipeluk dengan pelukan besar itu? Ya sekarang jangan, ya, jangan dipraktekin. Social distancing teman-teman. Masih pandemi. Tapi waktu belum pandemi itu salah satu yang bikin aku kangen adalah bisa pelukan. Ya. Ya, kalau dalam hal ini cowok-cowok sama cowok, cowok sama cowok, cewek sama cewek, ya. Atau hati-hati juga kalau cowok sama cowok terus kelamaan peluknya itu juga bahaya teman-teman. Tapi di situ aku rasain kehangatan dari sebuah relationship, ya. Pelukan itu sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang agak-agak awkward, ya, yang gak terbiasa, itu pasti agak-agak aneh. Tapi percaya gak sih teman-teman, dimulai dari pelukan itu kehangatan bisa kita rasain dan tiba-tiba kita mau cerita sesuatu kepada seseorang, ya. Coba deh. Anak rohani, adik rohani, siapapun peluk dia, tanya apa kabar men. Bisa aja dia akan cerita, gue lagi begini, gue lagi begini. Kalau cuma sekedar say hi mungkin berbeda, tapi dipeluk itu artinya kamu membuka diri kepada dia. Kamu menganggap orang yang kamu peluk itu penting di hidup kamu, ya. Jadi dari situ bisa mulai jadi terbuka dan apa adanya, ya, menjadi utuh dan asli. Itu kan tagline-nya Pastor Adit. Begitupun terbuka terhadap kelemahan orang lain. Nah, seringkali kita bilang kan, oh aku mau jadi punya love, punya acceptance, punya kasih, punya penerimaan. Tapi sebatas apa? Sebatas orang itu menyenangkan buat aku akan menerima dia. Tapi kalau udah mulai rese, udah mulai banyak tingkah, udah mulai aneh-aneh, gue gak bisa terima. Nah, kasih dan penerimaan bukanlah kasih dan penerimaan kalau dibatasi oleh apa yang orang lain perbuat terhadap kamu. Kasih itu berani kecewa. Kasih itu berani untuk dilukai, teman-teman. Dikecewakan. Tapi ketika kita dilukai, kita dikecewakan, kasihlah yang membuat kita memberikan kesempatan kedua. Tidak menendang dia, tidak membuang dia, tapi tetap bersama-sama dengan dia. That's love. Kalau kasih bersyarat, namanya transaksional, teman-teman. Itu bukan cinta yang sebenarnya. Ya, cewek-cewek dengar baik itu. Ya, kasih yang berani terluka dan kecewa namun menerima kembali. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, amin. Jadi belajar punya kasih Kristus. Aku tahu gak mudah. Aku tahu rasanya dikecewakan, rasanya dilukai. Bahkan sama anak mentorku sendiri pernah. Tapi belajar seperti Yesus. Halo? Pernah gak sih kasih dan penerimaan Yesus bersyarat? Ketika kamu gak bisa taat, dia bilang, buat dia udah cukup yang lain. No, dia tetap buka
tangannya, pelukannya, penerimaannya buat setiap kita. Kalau kita pengen selalu diampuni, diterima oleh Yesus, bagaimana kita dengan sesama kita, teman? Ya, milikilah love and acceptance. Jadilah berani, fragile di dalam kasih itu. Ya, karena aku percaya ini, ketika kamu izinkan kasihmu itu berani untuk menerima orang lain, sesuatu yang gak bisa kamu lakuin sebelumnya, itu Roh Kudus yang mampuin. Awalnya bilang gini, aduh ketemu dia lagi, gak kuat babu, mendingan mundur deh. Tapi kita belajar untuk mengasihi dia, menerima dia dengan kasih Kristus. Terus kita mulai berpikir, iya ya, kok bisa ya aku tetap mengasihi dia, bahkan mendoakan dia. Sesuatu yang gak bisa kamu kerjain sendiri, Roh Kudus kerjain di dalam dirimu. Dan dari situ akan ada kesaksian memang Tuhan itu hidup. Bukan cuma dia yang diberkati lewat keberadaanmu, tapi kamu sendiri juga diberkati. Amin. Ya. Kasih yang menyahabati. Teman-teman, ada satu agenda yang belum terrealisasi. Aku banyak ngobrol sama Pastor Adit. Salah satunya adalah tentang menjadi sahabat bagi pemimpin. Ya, kadang kalau anak yang dipimpin cerita sama yang pemimpinnya, itu biasa. Tapi kalau pemimpin punya masalah, ceritanya sama siapa ya? Agak susah. Ya, kadang harus bergumul sendirian, berdarah-darah sendirian. Nah, sahabat pemimpin ini mau bicara tentang bagaimana kita membangun sebuah komunitas interdenominasi, tidak ada agenda lain selain berfellowship di dalam sebuah komunitas, isinya pemimpin-pemimpin gereja. Nah, nanti pasti aku akan kolaborasi sinergi dengan Pastor Manson dan juga Pastor Roy dan teman-teman di tempat ini. Yang jelas itu satu kerinduan yang belum terrealisasikan, teman-teman. Wadah, ruang yang aman untuk para pemimpin itu bisa berkeluh kesah, untuk bisa cerita apa yang menjadi pergumulannya tanpa dihakimi, tanpa dipandang rendah, tapi justru di-encourage, di-support. Wow, aku pikir itu akan jadi sangat indah. Ya, sahabat pemimpin atau FYP ya, For Youth Pastor. TikTok, aku nggak ngerti TikTok, itu usulannya Pastor Adit. FYP tulisannya gitu. Ya, nanti aku pasti akan kabar-kabarin teman-teman di tempat ini. Itu yang kedua, pemimpin yang menyahabati. Yang ketiga, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari legacy yang diwariskan ini? Yang ketiga bicara tentang pemimpin yang bersinergi, bukan berkompetisi. Pemimpin yang bersinergi, bukan berkompetisi. Yohanes 14 ayat 12. Yesus berkata seperti apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Garis bawahi, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus gak bilang gini, kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaanku, tapi tidak lebih besar dari aku, karena aku kan yang paling hebat. No, Yesus gak berkata seperti itu. Dia bilang apa? Bahkan lebih besar dari pekerjaan-pekerjaan yang kubuat. And that's leader. Itu pemimpin. Ya, dia tahu bagaimana caranya membuat orang-orang yang dipimpinnya itu bisa bertumbuh, bahkan lebih hebat dari dia. Ya, maka pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin lain yang lebih hebat dari dirinya. Itu dikatakan berhasil, teman-teman. Ya, jangan sampai kita ada istilah namanya bottleneck leadership. Ya, jadi semua itu bakal mentok di atas. Yang di bawah nggak bisa naik ke atas karena yang di atas nahan. Aku percaya kalau ada spirit Yesus, ada kerinduan yang sama dengan Yesus. Kita tahu, it's not about me, it's not about my ministry, it's about Him, His kingdom, His ministry. Ya, murid-murid pernah marah sama Yesus. Yesus, ini ada orang-orang mengusir setan demi namamu. Dia bukan bagian kita, bukan kelompok kita. Kita apain mereka? Kata Yesus, biarin aja. Barang siapa tidak melawan kita, dia di pihak kita. Wow, bayangin teman-teman. Coba kalau kita sekarang denominasi mana itu? Gimana cara baca Alkitab?
insecure ketika kita melakukan banyak hal yang lebih daripada yang Yesus lakukan. Yesus cuma 3,5 tahun, kita bisa lebih dari itu. Sosial media, teknologi. Yesus cuma di Israel, kita bisa ke seluruh dunia. Tentunya banyak hal yang lebih hebat bisa kita lakukan, tapi Tuhan gak insecure. Malah Tuhan support untuk kita melakukannya. Dan Pastor Adit itu salah satu orang yang sangat suportif. Saya ingat betul, gak ada angin, gak ada hujan, postingan saya di repost, di story. Awal-awal saya belum dikenal. Meme saya juga paling yang like istri saya, adik saya, gitu kan, kakak saya, udah keluarga doang gitu. Tapi somehow ada Pastor Crystal, ada Pastor Adit yang ngangkat, tanda kutip bahasanya ngangkat. Itulah yang namanya pemimpin, teman-teman. Kalau kita tahu ini adalah pekerjaannya, kita gak akan sungkan untuk berkolaborasi. Kita gak akan sungkan untuk bersinergi satu dengan yang lain. Ya, sehingga semakin banyak orang yang melayani Tuhan. Jangan malah marah. Kalau ada yang pelayanan, ada yang bikin memes juga. Aku pernah quotes aku diambil backgroundnya dihilangin, segala macam dihilangin, quotesnya doang diambil. Ada yang bilang, wah itu namanya plagiat tuh, report lah atau ngapain kayak tegur kayak apa. Aku renungkan lagi, ya udahlah. Siapa tahu ada yang bertobat gara-gara baca postingan dia. Amin. Gak perlu ribet, gak usah pusing. Nah, itu bicara tentang kepada anak-anak mentor kita ya, pada orang-orang yang kita pimpin, berikan ruang buat mereka bertumbuh. Dan aku percaya itu sudah dilakukan di tempat ini, sangat terberkati dengan keberadaan komunitas ini. Lebih jauh lagi bagaimana dengan mereka yang beda denominasi dengan kita? Halo? Ya kita mesti belajar teman-teman. Yuk, lapangkan dada kita, perbesar kapasitas kita untuk bertoleransi satu dengan yang lain. Enak gak sih kalau lihat akun-akun satir, beda dikit, salah dikit diserang? Capek lihatnya. Orang di luar Kristen bilang ini, ya elah Kristen aja pecah begini. Ayolah teman-teman belajar dewasa. Beda perspektif itu biasa. Halo. Ini buku satu, yang nafsirin palanya beda-beda. Bunyinya gak akan sama 100% teman-teman. Pasti akan ada perbedaan. Tapi it's okay, gak masalah. Selama kita percaya Yesus itu Tuhan, Allah Tritunggal kita percaya, mau ngapain lagi? Ya, jangan buat hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, gereja terpecah, denominasi saling serang satu dengan yang lain. Hari ini aku mau ngajak, yuk kita dewasa yuk, gandengan tangan yuk. Karena ada satu kerinduan yang lebih besar dari kerinduan kita semua. Biarlah gerejaku, tubuhku menjadi satu, supaya orang percaya bahwa aku berasal dari Bapa. Itu kerinduannya. Nah kalau dikit-dikit kita bilang salah, sesat, kafir, ya capek deh. Ya, perbedaan bukanlah masalah teman-teman. Mereka bukan kompetitor kita, tapi kita satu tubuh Kristus. Ya, jangkau lebih banyak jiwa lagi. Bukan untuk kita, bukan untuk gereja kita saja, tapi untuk kerajaannya. Dan itu spirit yang dibawa sama Tuhan Yesus. Pastor Adit juga sama. Jadi yuk teman-teman, ini waktunya tubuh Kristus untuk bersatu. Ya bukan zamannya lagi saing-saingan, tapi apa? Sayang-sayangan. Amin? Yes. Tapi gak usah ngomong jauh-jauh denominasi, antar denominasi. Di gereja ini sayang-sayangan gak? Amin ya. Kan aman ya, amin ya. Yuk teman-teman lanjutin legacy yang ada. 3 poin ini mungkin sederhana, mungkin udah pernah kita dengar, tapi yuk hidupi benar-benar. Aku percaya Pastor Adit di atas sana menantikan kita. Ya perlombaan iman itu. Orang-orang yang sudah mendahului kita di atas awan, bukan cuma Pastor Adit, mungkin papa mama kita yang sudah lebih dulu dipanggil Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani kita, mereka duduk di atas.
melihat perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Apakah kita akan berlari sampai garis akhir dengan setia seperti mereka? Atau malah justru mampir-mampir, beli bakso lah, beli inilah, beli itulah, dalam perlombaan iman yang diwajibkan itu. Biar itu jadi perenungan kita. Ya. Yuk teman-teman boleh bangkit berdiri. Saya udah pemain musik, boleh maju ke depan. Gugur 1, tumbuh 1000. Saya percaya gak ada yang sia-sia. Apa yang telah ditabur oleh Pastor Radit dan oleh para pendahulu kita akan kita tuai. Warisan iman itu akan kita bawa. Dan gak cuma Pastor Radit, tapi pasti banyak muncul pemimpin-pemimpin berikutnya yang akan menggoncang dunia lebih hebat lagi, lebih hebat. Kita jempol. Terima kasih Yesus. Selama ku hidup, katakan apapun musimku, apapun musimku, ku percaya kebesaran
Sebuah pohon yang besar dimulai dari satu benih yang mati. Kristuslah benih itu. Dan para pahlawan iman yang telah mendahului kami. Biarlah di balik duka cita, di balik kehilangan yang kami rasakan, ada kebangkitan yang besar yang akan terjadi dan sedang terjadi. Ada revival in the name of Jesus. Bangkitkan anak-anak muda-muda, bangkitkan generasi ini Tuhan. Anak para pahlawan yang selfless, yang gak mikirin diri sendiri, yang rindu melayani, yang rindu bersahabat, yang rindu bergandengan tangan. Bukan tentang aku, bukan tentang kamu, bukan tentang kita. It's all about Him. Biar itu yang mempersatukan kami Tuhan. Aku bisa rasakan Tuhan. The wind of revival is here. Angin kebangkitan itu sudah ada Tuhan. Dan akan lebih lagi melawan gereja Tuhan. Anak-anak muda dibangkitkan oleh Tuhan. Roh-roh Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan bangkitkan karunia-karunia di dalam diri kami. Utus kami Tuhan, kemana kami harus pergi, kemana kami harus berkata-kata. Roh-Mu yang pimpin setiap kami in the name of Jesus. Oh, Roh-Mu dicurahkan Tuhan, Roh-Mu dicurahkan lebih dan lebih lagi di tempat kami Tuhan. Yes, yes Lord, yes. Biar Roh-Mu yang memimpin setiap pemimpin di tempat ini. Berkati Bapak Gembala kami. Berkati Tuhan semua tim pengembalaan yang ada, aktivis yang ada, pekerja yang ada. Juga di youth ini para pemimpin kami Tuhan. Berkati Pastor Manson. Thank you buat pemimpin kami Tuhan. Thank you buat abang kami ini Tuhan. Thank you buat hatinya buat generasi ini Tuhan. Thank you buat semua yang dilakukan buat generasi. Kami percaya yang ditabur gak akan sia-sia. Kami sedang menuainya hari-hari ini. Kami sedang melihat buah-buah yang matang itu Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, pekerjaannya Tuhan. Diberkati oleh Tuhan, luar biasa. Berkati Pastor Roygen Tuhan. Thank you buat keberadaannya. Angkat tanganmu, arahkan buat dia. In the name of Jesus. Thank you Tuhan. Kekurangan yang baru, semangat yang baru, nikmat yang baru, kegairahan yang baru. Lebih lagi Tuhan di tempat ini. Kira dari para pemimpin mengalir kepada setiap kami Tuhan umat-Mu. Berkati kehidupannya Tuhan, berkati masa depannya, pelayanannya Tuhan. Apapun yang sedang dia kerjakan hari ini, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Biar ini berkati untuk menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Kami percaya semua dari kami di tempat ini tiada yang terkecuali Tuhan. Diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Untuk kami boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa kami berdoa buat keluarga Pastor Radit, buat Joanna, buat anak-anak, buat gereja muda menjadi utuh dan asli. Biarlah ada semangat yang baru di dalam kehidupan mereka. Ada penghiburan yang daripada Roh Kudus buat saudara-saudari kami ini Tuhan. Kami ada buat mereka di masa-masa yang sulit ini. Kami percaya kami saling bergandengan tangan untuk mensupport, mendoakan, menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap rencana. Kami percaya pasti yang terbaik. Tuhan telah panggil Pastor Radit. Ada maksud dan rencana yang mulia di baliknya. Biarlah dia bersama-sama dengan Engkau, tenang, menikmati keintiman dengan Engkau. Dan biarlah ini menjadi semangat juga buat setiap kami. Untuk suatu hari nanti kami punya pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Kami akan bersama-sama dengan Engkau, dengan para kekasih jiwa kami yang telah mendahului kami, menikmati selamanya bersama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba berhenti berbicara Tuhan, tapi kami percaya Roh-Mu terus berbicara di dalam setiap hati kami. Ubahkan hati kami lewat Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan.
Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak.
mengalami kelegaan, setiap kami mengalami kemenangan, dan setiap kami hidup di dalam sukacita surgawi. Dan kami akan berjalan dari kemurahan demi kemurahan Allah di dalam 1 minggu ke depan. Kami akan membawa kuasa yang dari surga. Kami akan membawa dampak kebangkitan itu berjalan bersama dengan kami. Kami akan menjadi sahabat bagi orang-orang di luar sana. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kadang-kadang Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah Engkau diberkati, di luar rumah Engkau diberkati. Dimanapun Engkau berada, berkat Allah senantiasa menyertai. Diberkatilah pekerjaan, diberkatilah pelayanan, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah kehidupanmu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan Tuhan kuasa, urapan dan perlindungan